Taufik Rahmat yang sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Ini juga sedang dalam perjalanan ini, Pak ya, menuju ke kantor ya, Pak. Ya, ini sekarang saya udah gabung nih di kantor. Saya live yang satu deh. Baik. Pak Taufik, ini senang sekali di hari ulang tahun Dakta yang ke-30 kami bisa berbincang bersama dengan Bapak. Semoga nantinya kerjasama antara Pemkot Bekasi khususnya di Dukcapil terus terjalin yang ujungnya memang nantinya pelayanan publik khususnya di bidang administrasi kependudukan akan lebih baik ya kepada masyarakat. Insya Allah kita akan terus memperbaiki apa yang menjadi komitmen bagi pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memang untuk terus memaksimalkan layanan khususnya di bidang administrasi kependudukan bagi masyarakat Kota Bekasi. Baik. Pak Taufik, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan terkait dengan pelayanan publik apa saja yang memang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bekasi, informasinya memang untuk tahun kemarin Disdukcapil ini meraih penghargaan ya Pak ya di bidang program pelayanan publik KIJB 2021. Mungkin bisa diceritakan Pak, penghargaan apa saja yang sudah diraih dan juga kemarin merebut atau juga mendapatkan pelayanan publik KIJB di tahun 2021 kemarin. Baik. Terima kasih rekan Dakta sekalian. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2021 kami terus melakukan berbagai upaya perubahan dan peningkatan layanan administrasi kependudukan. Tentunya memang alhamdulillah atas seluruh upaya yang kita lakukan bersama antara kami, pemerintah maupun masyarakat Kota Bekasi yang mendukung terus layanan Adminduk yang semakin baik, kami meraih yang pertama di tahun 2021 itu adalah top 15 kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. KIPP ini menjadi trademark bagi seluruh daerah yang melakukan inovasi dalam hal ini terhadap pelayanan publik. Jadi kami alhamdulillah di 2021 mendapatkan top 15 melalui aplikasi kami yang namanya e-Open atau elektronik online pelayanan kependudukan. Selanjutnya juga kami menjadi perangkat daerah terinovatif pada tahun 2021 dengan mencapai peringkat pertama di tingkat Kota Bekasi. Selanjutnya juga kami mendapatkan penghargaan dari Provinsi Jawa Barat. Kami masuk menjadi terbaik finalis 23 besar dalam KIJB melalui atau kompetisi inovasi Jawa Barat melalui aplikasi Halo Pamor. Kemudian juga yang kami dapatkan dari penghargaan yang sangat menjadi bukti bahwa kami telah melakukan berbagai perubahan pelayanan yang lebih baik itu adalah dengan diberikannya penghargaan kepatuhan terbaik dari Ombudsman Republik Indonesia. Jadi kami Kota Bekasi alhamdulillah dari 27 kabupaten kota, Disdukcapil Kota Bekasi itu meraih posisi pertama terbaik dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat dalam peringkat kepatuhan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Jadi itu beberapa hal yang tentunya menjadi sebuah bukti juga bahwa perubahan yang kami lakukan telah mendapatkan berbagai apresiasi dari lembaga-lembaga di Republik ini. Demikian. Sudah cukup banyak penghargaan ya Pak ya didapat oleh Disdukcapil. Ini membuktikan bahwa program-program yang memang dilakukan oleh Disdukcapil ini mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga lembaga-lembaga pemerintah. Nah, berkaitan dengan pelayanan kependudukan, mungkin Pak Taufik bisa dijelaskan Pak, pelayanan apa saja yang memang diberikan oleh Disdukcapil Kota Bekasi. Baik, rekan Dakta sekalian, jadi sebagaimana kami sering sampaikan juga
bahwa Disdukcapil melakukan pelayanan itu terhadap 24 jenis layanan. Dari 24 jenis layanan tersebut, kami bisa persempit menjadi 7 layanan dasar yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Nah, 7 layanan dasar ini, yang pertama adalah rekam dan cetak KTP elektronik. Kemudian yang kedua adalah pembuatan kartu keluarga atau revisi kartu keluarga. Kemudian yang ketiga ada kartu identitas anak. Itu kemudian juga ada surat pindah atau datang warga negara yang keluar atau masuk ke Kota Bekasi. Kemudian juga ada akte kelahiran dan juga ada akte kematian. Itu 7 layanan dasar yang menurut kami yang paling banyak dan paling memang diakses oleh masyarakat. Dan untuk seluruh layanan tersebut, seluruhnya sudah kami layanin secara online melalui aplikasi e-Open tadi, elektronik online pelayanan kependudukan. Jadi masyarakat Kota Bekasi tinggal mengakses aplikasi e-Open-nya, urus sendiri, ya, supaya terhindar juga dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan layanan di luar aplikasi yang kami miliki. Ini tentunya juga sebuah bagian komitmen bersama dari masyarakat Kota Bekasi untuk mendukung perubahan yang lebih baik yang kami lakukan di Disdukcapil Kota Bekasi. Itu mungkin terkait dengan layanan inti yang kami lakukan di Disdukcapil. Artinya ini layanan untuk administrasi kependudukan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Taufik, ada 7 layanan yang memang ini sering dimohonkan oleh warga Kota Bekasi, semuanya secara online ya Pak ya? Betul, betul. Jadi kami sudah sejak 2020 kami sudah memberlakukan layanan aplikasi e-Open ini, dan memang e-Open ini juga mungkin bisa menjadi sebuah akses satu-satunya untuk pelayanan administrasi kependudukan yang nanti apabila masyarakat ada kesulitan terhadap aplikasi ini yang kurang mungkin dari sisi teknologi, kemudian juga mungkin compatibility dari alat dan lain sebagainya, bisa menggunakan Halo Pamor. Nah, jadi kami ada 2 aplikasi yang dalam satu platform gitu kan, tetapi memang platformnya yang satu adalah layanan langsung kepada masyarakat, bisa diakses langsung oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses langsung, nah, kami berikan akses melalui Halo Pamor. Halo Pamor itu adalah pelayanan administrasi kependudukan yang berkolaborasi dengan aparatur di tingkat kecamatan atau di tingkat kelurahan yang berada di setiap RW yang namanya Satuan Tugas Pantau dan Monitoring. Nah, Satuan Tugas Pantau dan Monitoring ini di setiap RW memang mereka sudah ditugaskan sejak tahun 2018 di Kota Bekasi, sehingga warga yang kesulitan, mereka ini bisa menjadi petugas jemput antar. Jadi bisa menjemput layanan tersebut di rumah dan mengantarkan layanan tersebut juga ke rumah. Nah, ini memang kolaborasi yang kami lakukan di Disdukcapil bersama dengan para camat sekota Bekasi. Tujuannya tentunya tadi untuk mempermudah layanan masyarakat dan masyarakat terhindar dari pihak-pihak lain yang mungkin menawarkan layanan-layanan di luar layanan yang resmi dilakukan oleh pemerintah daerah. Demikian. Baik. Ini kan berkaitan dengan layanan e-Open, aplikasi berbasis Android untuk proses kepengurusan administrasi kependudukan di Kota Bekasi. Sejauh ini bagaimana Pak untuk peningkatan layanan di e-Open sendiri, dan juga untuk antusias masyarakat di Kota Bekasi bagaimana untuk pengunduhannya di Play Store dan juga aplikasi di layanan-layanan Android, Pak? Baik, nah ini juga perlu kami sampaikan. Jadi rekan dakta sekalian, bahwa berbasis dari database yang kami miliki, e-Open ini sudah diunduh pada tahun 2020, itu di tahun awal kami lakukan diunduh 29.691 kali di tahun 2020. Kemudian di 2021 dari Januari sampai dengan Desember telah diunduh oleh 243.629 pengguna, dan di 3 bulan awal 2022 saat ini sudah terunduh 44.912. Total unduhan yang dilakukan terhadap e-Open itu sudah 318.900
232 unduhan pengguna. Nah, adapun layanan yang kami lakukan melalui aplikasi e-Open yang telah sukses diunduh oleh warga masyarakat dan hasilnya diterima secara baik oleh masyarakat, itu di tahun 2020 ada 64.000 layanan, kemudian di tahun 2021 ada 220.000 layanan, dan di tahun 2022 ada 38.000 layanan. Jadi totalnya itu ada 323.483 layanan yang kami berikan dari aplikasi e-Open. Apabila memang e-Open ini memang berbasisnya keluarga atau kartu keluarga, dengan jumlah penduduk atau jumlah kepala keluarga di Kota Bekasi itu 775.920 kepala keluarga, maka penggunaan e-Open itu sudah mencapai 41,69% dari jumlah keluarga yang ada di Kota Bekasi. Nah, adapun memang masih ada nih, perlu diketahui juga oleh warga masyarakat bahwa aplikasi yang masuk ke layanan yang masuk ke aplikasi e-Open tidak secara keseluruhan juga langsung bisa dilayani dan selesai. Ada jumlah layanan yang tertolak, itu kurang lebih jumlahnya ada 87.000 layanan yang kami tolak dengan berbagai alasan. Salah satu diantaranya yang paling banyak itu adalah data yang kurang lengkap, kemudian juga yang paling sering muncul juga karena adanya ketidaktepatan warga dalam melakukan pengisian formulir yang ada di dalam aplikasi. Jadi total jumlah layanan jika dihitung tadi 380.000 dengan 87.000, hampir 450.000 jumlah layanan, hanya yang 87.000 layanannya itu yang kami lakukan penolakan karena alasan-alasan administratif yang belum mencukupi. Demikian. Taufik, kita jeda sejenak terlebih dahulu ya untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Anda rekan Dakta juga kami undang untuk bertanya dalam perbincangan spesial kami dalam rangka Milad Radio Dakta yang ke-30 mengenai layanan yang ada di Disduk Capil Kota Bekasi. Ada bisa memberikan pertanyaan melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. 30 tahun Radio Dakta terus bersinergi dan menginspirasi. Mau pesan kue atau beli roti yang enak banget? Pastikan pilihan Anda Hasanah Sari Bakery. Nikmati kelezatan Hasanah Sari Bakery, fresh from the oven. Roti krim keju rasanya gurih, roti sosis sapi dengan saus sambal dan mayones. Rasanya gurih dan pedas. Pasti enak. Ada juga roti coklat dan brownies. Harganya sangat terjangkau dan bisa delivery order. Hasanah Sari Bakery telah membuka 35 cabang yang tersebar di Jabodetabek. Jalan Bosi Raya, Prom Regensi 1 Tambun, Jalan Ruko Legenda Park Duku Zamrud, Jalan KH Agus Salim, Jalan Kaliabang Tengah Pondok Ungu Permai, Jalan Lingkar Utara Kaliabang Nangka, dan Jalan Raya Hankam Pondok Gede. Dapatkan Hasanah Sari Bakery di Perum Pondok Tanah Mas Cibitung, Jalan Perjuangan Warung Bongkok, Sukadanau Cikarang Barat, dan Jalan Bosi Raya, Perum Regensi 1 Cibitung Bekasi. Info lebih lanjut hubungi 021 899 83740 atau 0812 1900 9900. Umi, habis gerakan akikah ya? Iya, Bi. Tapi lagi pandemi seperti ini, Umi takut bikin acara akikah. Apalagi ngumpulin banyak orang di rumah. Tenang, Umi. Akikah tidak peduli aja. Harganya terjangkau. Dan daging akikah yang sudah dimasak langsung didistribusikan ke yang berhak. Jadi nggak perlu ngumpulin banyak orang di rumah. Insya Allah sah. Sekalian, Abi juga mau akikah buat Abi sendiri. Wah, benar tuh, Bi. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor. Domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi, sertifikat akikah, dan pendistribusian.
Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Untuk informasi, hubungi 021 880 7426 atau 8807427 melalui WA 0815 11 107 107. Akikah berbagi, kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Ramadan berkah, berkah. Akhirnya saya dapat juga logam mulia 50 gramnya. Dapat berkah emas 50 gram? Hari gini? Dapat dari mana, Bu? Paling bisa halu deh. Beneran ini, Pur ya. Soalnya di Alfamidi lagi ada program Ramadan berkah beragam kejutan hadiah. Gak tanggung-tanggung loh, Bu. Mulai dari logam mulia 50 gram, uang tunai, hingga ribuan voucher belanja. Saya langsung ke Alfamidi aja sekarang biar dapat berkah. Ya, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Alfamidi menggelar Ramadan berkah. Beragam kejutan hadiah. Belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk dealer. Anda berkesempatan meraih hadiah berkah. Jangan lupa cek ekor struk belanjaanmu. Jika kamu beruntung, kamu akan mendapatkan beragam kejutan hadiah. Logam mulia 50 gram, logam mulia 10 gram, uang tunai Rp1 juta, uang tunai Rp500.000, serta ribuan voucher belanja. Benar-benar berkah. Periode promo berlaku mulai 16 Maret sampai 30 April 2022. Jadi jangan sampai kelewatan berkahnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat. 30 tahun Radio Dakta, terus bersinergi dan menginspirasi. Dakta Radio bijak, berinformasi cerdas, berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan talk show spesial dalam rangka Milad Radio Dakta yang ke-30 tahun bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kota Bekasi. Kita masih membahas mengenai urus dokumen kependudukan yang semakin mudah, masih bersama dengan Kadisdukcapil Kota Bekasi, Bapak M. Taufik Rahmat Hidayat. Anda rekan Dakta juga kami undang untuk memberikan pertanyaan dalam talk show kita pada siang hari ini. Anda bisa sampaikan melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 081511107107. Pak Taufik, sebelum kita kembali melanjutkan dialog, ada penelpon dan juga rekan Dakta yang ingin bertanya serta bergabung di 8816363. Ada Pak Kosim ini ya, di Bekasi. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kosim. Selamat Milad Dakta yang ke-30, banyak perubahan, banyak perkembangan, banyak yang nilai positif buat masyarakat yang pendengarnya. Amin, amin. Pak Taufik, kumaha damang? Siap, Pak. Siap, Pak. Ya. Alhamdulillah, Pak Kosim. Saya keliling kelurahan, keliling kecamatan, dari 12 kecamatan Kota Bekasi di dalam tahun 2022 saya udah keliling. Alhamdulillah, pelayanan demi pelayanan sudah banyak perkembangan bagus dan ada yang sedang mengantri tetapi juga nilainya positif ya, di ngantri di kecamatan, di kelurahan. Ini saya melihat dari posisi gerak cepatnya pimpinan untuk mensosialisasikan tentang pelayanan ya. Jadi betul tidak boleh ada yang mengatakan orang Pemda lemot, orang Pemda ini. Ternyata sekarang ini sudah kelihatan bagus, Pak Taufik. Ada yang saya tanyakan dari Dukcapil Kecamatan maupun tingkat pusat itu Pemda, ya ini menerbitkan memang sudah benar, sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Tetapi ada satu, ya yang selalu saya dari zaman mengajukan zaman wali kotanya Pak Jurpai, ya bahwa nilai kematian masyarakat tidak pernah segera dicoret, ya. Jadi harus dipastikan bagaimana meninggalnya masyarakat di RT berapa, RW berapa, kelurahan dan kecamatan segera coret. Ini yang jadi kendala karena kondisi-kondisi dimanfaatkan oleh orang-orang politik pada saat jelang-jelang pemilu. Mohon bantuan Pak Taufik untuk saya sisihkan tentang kematian warga yang ada di Kota Bekasi, minimal buat percontohan daerah-daerah lain, bagaimana supaya teratasi. Ya. Jadi itulah Pak Taufik. Semoga sukses selalu on air di Radio Dakta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kosim sudah bertanya. Mungkin langsung bisa dijawab ini pertanyaan dari Pak Kosim, Pak Rahmat. Baik. Ya, Pak. Ya, baik
Pak Kosim, atur nuhun, kalau Bapak sudah melihat sebuah perubahan di semua kecamatan, di semua titik layanan kami melayani di 12 kecamatan dan 3 gerai pelayanan dan mau pelayanan. Terkait dengan yang telah kami lakukan, memang kami perlu sampaikan, proses pendaftaran terhadap akte kematian ini masih boleh dikatakan kesadaran masyarakat ini masih terus harus kami pacu. Ya, mengingat memang masyarakat kita ini ketika ada kematian itu yang dicari itu cukup surat kematian dari rumah sakit kalau meninggalnya di rumah sakit, atau surat kematian yang kertas kuning yang dari kantor kelurahan. Nah, jadi sebetulnya warga masyarakat Kota Bekasi dan seluruh rekan Dakta sekalian, berdasarkan peraturan perundang-undangan, akte kematian itu ketika ada warga yang meninggal, itu bahkan RT-nya saja setempat itu bisa melakukan proses pengajuan permohonan untuk menerbitkan akte kematian. Nah, kami sudah proses dalam tahun 2021 kemarin dan 2022 ini di awal, kami juga sudah melakukan proses jemput bola untuk penerbitan akte kematian yang dikatakan terlambat atau memang warganya sudah meninggal lama, kemudian belum memiliki akte kematian. Kami melakukan proses-proses seperti itu untuk mempercepat peningkatan data kematian di Kota Bekasi. Selain itu kami juga menyiapkan kerjasama dengan TPU, ya, tetapi TPU-nya memang kita baru TPU yang terintegrasi di Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan itu melakukan pencatatan melalui buku kematian. Jadi ada buku agenda kematian ini yang juga harus diisi oleh pihak TPU sehingga nanti terverifikasi kepada kami. Nah, jadi ini yang memang perlu juga rekan Dakta sekalian ketahui, tidak sulit mengurus akte kematian itu. Yang penting kematian itu memang sudah mendapatkan surat keterangan kematian dari rumah sakit atau ya, surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh kelurahan, maka itu bisa langsung diurus di kecamatan. Di 12 kecamatan bisa diurus. Asal lengkap di situ ada KTP pelapor, ya. Kemudian kalau untuk keluarga yang meninggalnya cukup dibawa kakaknya saja, ya. Itu nanti kita bisa proses selambat-lambatnya dalam waktu 2 hari kerja itu sudah bisa diterima oleh pihak keluarga almarhum atau almarhumah. Sehingga dalam proses-proses selanjutnya, memang kami juga akan langsung mendelete ketika sudah terbit akte kematian, otomatis yang namanya NIK-nya langsung tidak aktif. Nah, sekarang ini seringkali yang tadi disampaikan Pak Kosim, betul ada masyarakat yang sudah meninggalnya bertahun-tahun, misalnya contoh untuk bansos, itu masih dimanfaatkan. Atau mungkin tadi untuk didaftarkan ke dalam DPT atau bahkan DP4 bahkan sampai ke DPT dalam hal pemilu. Ini yang sedang terus kami lakukan dan mudah-mudahan kami dalam tahun 2022 ini terus melakukan progres dengan jemput bola tadi. Kami jemput bola di setiap kelurahan. Kemarin juga selama 2 bulan di bulan Januari, Februari sampai Maret itu kami lakukan jemput bola dan alhamdulillah juga respon masyarakat yang belum punya akte kematian sekarang sudah mulai dilakukan pembenahan untuk memproses akte kematiannya. Jadi himbauan saya kepada warga masyarakat yang keluarganya sudah meninggal belum punya akte kematian, ayo segera datang ke kecamatan atau urus secara online melalui e-open, kita lakukan penerbitan akte kematian bagi keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ini untuk memastikan administrasinya juga tertib, karena untuk asuransi, untuk perbankan, dan lain sebagainya saat ini dibutuhkan akta kematian. Demikian. Baik. Jadi memang diperlukan kesadaran masyarakat ataupun juga dari pengurus RT dan RW-nya ya Pak, untuk setidaknya melaporkan apabila ada warganya yang sudah meninggal sehingga nantinya datanya bisa dicoret. Berkaitan dengan e-open yang tadi sudah dijelaskan. Untuk daftarnya bagaimana Pak? Terkadang kan masyarakat juga kesulitan untuk mendaftar e-open dan juga tidak bisa mengakses gitu. Baik. Rekan Dakta sekalian, aplikasi e-open itu yang pertama adalah aplikasi berbasis Android.
Dan Android yang kami gunakan platformnya itu adalah platform yang sifatnya Android 7 ke atas ya, versi 7 ke atas. Artinya memang kami menyesuaikan dengan platform yang telah disiapkan juga oleh pihak Play Store. Nah, kita sudah menyiapkan downloadannya itu di Play Store, tinggal di-download, kemudian daftarnya itu warga tinggal menginput melalui email, ya, ada email diminta, kemudian ada nomor handphone, kemudian ada NIK dan nomor kakak. Yeah. Ya, itu saja diinput, ya. Kemudian nanti setelah terinput, maka dalam waktu paling lama 1 kali 24 jam itu warga sudah bisa menggunakan aplikasi e-Open dalam status sudah login atau masuk di aplikasi tersebut. Jadi memang tidak serta-merta, apalagi kalau warga yang baru datang ya ke Kota Bekasi itu tidak bisa langsung masuk ke aplikasi e-Open karena memang harus daftarnya juga menunggu proses konsolidasi data tersebut masuk betul-betul di database Kementerian Dalam Negeri. Jadi seperti itu untuk masuk e-Open. Tidak banyak syarat, cukup menyiapkan nomor KK, NIK pendaftar, email, dan nomor handphone. Yang aktif dan yang memang setiap nomor handphone itu hanya bisa digunakan untuk satu orang, jadi tidak bisa berbagai orang. Jadi ini juga perlu diketahui. Seringkali ada warga yang komplain, kok saya nggak bisa lagi daftar, ternyata daftarnya untuk nama yang lain. Demikian. Baik, kalau untuk kepengurusan layanan administrasi kependudukan yang sudah terintegrasi e-Open, berapa lama Pak Taufik untuk prosesnya, Pak? Untuk layanan e-Open itu, kita punya standar pelayanan dari warga mulai masuk aplikasi input, itu sampai kepada proses verifikasi dan sampai proses jadi, itu tidak melebihi waktu 3 hari kerja. Jadi proses yang kami siapkan di e-Open itu. Ada beberapa layanan yang memang kenapa kami sampaikan di situ tidak lebih dari 3 hari kerja, seharusnya bisa selesai 1 hari. Proses di admin kami, ya, perlu diketahui, proses di admin kami setelah verifikasi lengkap itu adalah memang 1 hari. Tapi 1 hari, nah kenapa jadi 3 hari? Ada 1 hari proses input warga yang memang biasanya warga itu setelah input kemudian kita juga melihat verifikasi dan petugas kami memverifikasikan satu persatu secara online sehingga itu juga membutuhkan ketelitian. Nah proses 1 hari itulah untuk verifikasi. Ketika sudah verifikasinya selesai, kita sudah pastikan layanan itu selesai dalam 1 hari. Jadi sesungguhnya layanan Adminduk itu selesainya 1 hari, tetapi ditambah dengan proses verifikasi data, ya secara online dan juga proses input data yang dilakukan oleh masyarakat, itulah yang membuat seluruhnya kami hitung maksimal 3 hari kerja itu sudah bisa diterima layanan kami di masyarakat. Baik. Setelah selesai untuk pelayanan yang sudah diproses di Open itu juga Disduk Capil ini membuka layanan di beberapa lokasi seperti kecamatan dan juga mall pelayanan publik ya Pak Taufik ya. Oke, jadi gini, warga masyarakat, seluruh rekan dakta sekalian, perlu juga kami sampaikan bahwa dalam aplikasi Open itu dari 7 layanan yang kami terbitkan secara online, yang perlu memilih tempat pengambilan itu hanya untuk proses cetak KTPL dan cetak kartu identitas anak. Adapun untuk yang lain, ya warga sebetulnya untuk akte kelahiran, akte kematian, kartu keluarga, kemudian surat keterangan pindah atau surat keterangan datang WNI, itu warga tidak perlu lagi datang ke kecamatan atau ke mall pelayanan karena semuanya sudah diterima melalui email atau SMS yang dikirimkan langsung kepada warga. Nah, apabila kendalanya biasanya karena ini emailnya sifatnya email banyak yang diterbitkan dari Kemendagri secara keseluruhan di Indonesia ini, kemungkinan ada delay dan lain sebagainya, maka dalam waktu 1 kali 24 jam, paling lambat itu warga juga bisa menghubungi petugas kami melalui call center atau WhatsApp center yang ada di setiap kecamatan, yang nantinya bisa mengirimkan PDF-nya langsung kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak harus datang lagi untuk mengambil KK, akte kematian, akte kelahiran, atau surat keterangan pindah yang ada di kecamatan.
Demikian. Jadi cuma KTP aja sama Tia yang memang bisa mengambil, memilih. Dan untuk KTP, kami memilah. Ada proses untuk cetak KTP hilang rusak dan cetak KTP luar domisili Kota Bekasi itu kami tetapkan di mall pelayanan. Nah, adapun kalau untuk cetak KTP lain ada di kecamatan. Demikian. Baik. Nanti kita akan berbincang secara dalam berkaitan dengan proses pencetakan IKTP dan juga pelayanan publik lainnya ya Pak Taufik dalam sesi berikutnya. Kita jeda sejenak. Rekan Dakta, Anda juga masih kami undang untuk bertanya dalam perbincangan spesial kami dalam rangka Milad Radio Dakta yang ke-30. Anda bisa memberikan pertanyaan melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. 30 tahun Radio Dakta terus bersinergi dan menginspirasi. Era penyiaran TV digital sudah hadir di Indonesia dan tidak lama lagi siaran TV analog akan diakhiri, sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan siaran. Ada 3 tahapan pengakhiran siaran TV analog yang selanjutnya digantikan dengan siaran TV digital. Sekarang saat yang tepat mengganti channel televisi lama Anda dengan satu langkah beralih ke TV digital. Cukup dengan membeli set-top box dengan harga Rp350.000, Anda akan mendapatkan channel siaran TV lokal yang lengkap. Radio Dakta membantu Anda untuk beralih ke siaran digital dengan menggunakan set-top box, sehingga rekan langsung bisa menikmati secara penuh siaran TV digital yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Untuk informasi dan pemesanan set-top box, hubungi call center 8807426, 8807427, atau WhatsApp 0815 11 107 107. Tengah malam, saya dan suami saya sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba, mobilnya mogok di tengah sawah. Gak ada mobil lewat. Gelap, sunyi. Suami saya cari senter, tapi nggak ada. Mama, bangun, Mah. Saya saat itu masih ngantuk. Dia minta wajah saya menghadap mesin yang lagi dibetulin. Ternyata suami saya memakai wajah saya untuk menerangi mesin mobil yang lagi dibetulin sama suami. Seibu Moist Glow membuat wajah Anda glowing seharian, menghilangkan jerawat, beruntusan, dan flek hitam. 100% alami dan tidak mengandung bahan kimia, cocok untuk semua jenis kulit. Seibu Moist Glow, Natural Beauty. Terbuka kesempatan untuk Anda menjadi agen Seibu. Untuk informasi produk, hubungi Daktamart 8807426 atau 8807427 atau Wawa 0812 1005 5291. Bismillahirrahmanirrahim. Guru ngaji, Ustadz dan para ustazah adalah salah satu elemen terpenting dalam peradaban bangsa ini. Karena perantara merekalah anak negeri mampu membaca, memahami, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan ajaran agama Islam. Namun terkadang keberadaan mereka ini dipandang sebelah mata dan tidak diperhatikan oleh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita mungkin tidak punya waktu atau kurang mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Namun kesempatan untuk mendapatkan pahala mengajarkan Al-Quran tetap terbuka, yaitu dengan menjadi sebab terlaksananya program tersebut, sehingga kita mendapatkan bagian pahala
yang tak terkira dan terus mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji di Kasar Al-Amal Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Radio Data. Semoga Allah memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Latif, Guru Haji Musyola Assalam, Masjid Istiqadaya. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Radio Dakta dan Rodi Hasanah yang telah memberikan bingkisan sembako dalam rangka Dakta Peduli Guru Ngaji. Saya Muslim Guru Ngaji di TPQ Al-Falah Mutiara Gading Blok F Jaya mengucapkan terima kasih kepada Radio Dakta 107 FM dan Fatih Hasanah yang telah memberikan bingkisan sembako dalam rangka Dakta Peduli Guru Ngaji. Dakta Peduli terus mengajak rekan Dakta untuk berpartisipasi dalam program Peduli Guru Ngaji. Donasi bisa Anda transfer melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Informasi dan konfirmasi donasi bisa hubungi call center Dakta 8807426 8807427 atau WA 0815 11107 107. Dakta Peduli agar hidup lebih berarti. 30 tahun Radio Dakta terus bersinergi dan menginspirasi. Dakta Radio bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan talk show bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi. Kita masih membahas mengenai urusan dokumen kependudukan yang saat ini sudah semakin mudah. Masih bersama Kadis Dukcapil Kota Bekasi, Bapak M. Rahmat Taufik Hidayat. Kami juga masih membuka kesempatan bagi Anda rekan Dakta untuk bertanya dalam talk show kita pada siang hari ini. Anda bisa sampaikan melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Berkaitan dengan persoalan IKTP, Pak Taufik, yang memang ini masih jadi persoalan klasik di tengah masyarakat. Sempat terkendala belangko IKTP yang kosong di tahun-tahun sebelumnya. Sejauh ini di tahun 2022 bagaimana, Pak, untuk ketersediaan belangko bagi masyarakat? Baik, rekan Dakta sekalian, terkait dengan posisi belangko KTPL. Pertama perlu saya jelaskan bahwa belangko KTPL ini sampai dengan saat ini, sejak awal adanya program KTPL, itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat untuk pengadaan dan penyediaan belangko dimaksud. Nah, adapun kami memang di daerah itu sebagai pelayanan langsung berhadapan masyarakat, sifatnya kami memang sangat tergantung dari distribusi yang diberikan. Nah, memang sempat terjadi di beberapa tahun lalu mungkin kondisi yang boleh dikatakan langka, ya, karena memang juga mungkin mekanisme keuangan dan lain sebagainya di pusat yang menimbulkan terjadinya kendala-kendala dimaksud. Nah, tetapi di akhir-akhir tahun 2021 dan 2022 ini kondisi belangko KTPL sudah mencukupi, ya. Memang apabila dilihat dari setiap tahun anggaran, sering ada kendala itu terjadi di akhir tahun atau di awal tahun, karena proses penyediaan dan pengadaan itu biasanya tidak bisa langsung berproses di awal langsung atau di akhir tahun, itu biasanya ada proyeksi yang bergeser dari kebutuhan. Nah, tetapi saya pastikan di 2022 ini belangko KTPL tersedia. Hanya saja memang warga masyarakat Kota Bekasi setiap hari yang kami sediakan di seluruh titik layanan itu sejumlah 600 belangko. Ya, 600 belangko. Artinya per hari 600 belangko seharusnya itu bisa mencukupi kebutuhan
masyarakat Kota Bekasi yang apabila dilihat dari jumlah warga yang belum merekam KTPL ya, itu sangat tinggal tersisa 2%, artinya 2% dari jumlah penduduk 2,4 juta jiwa itu setiap dibagi lagi yang ulang tahunnya setiap bulan seharusnya sangat cukup. Tetapi memang karena kami juga menyadari Kota Bekasi ini sebagai kota transmisi, di mana warga keluar masuk itu dalam tahun 2021 saja warga yang pindah keluar ada 60.000, yang masuk ke dalam ada 50.000. Artinya ketika melihat dari data-data ini, kemungkinan besar kita memang membutuhkan belangko yang sangat besar itu adalah dari proses perpindahan. Ditambah juga memang ada kehilangan dan rusak KTPL yang juga cukup tinggi di Kota Bekasi. Nah, jadi kalau tadi saya sampaikan 600 belangko per hari di 15 titik layanan, itu kalau dihitung dalam 10 hari itu berarti ada kurang lebih 6.000 belangko yang sudah kami siapkan. Dan kalau dihitung dalam 1 bulan, ada 20.000 lebih belangko yang kami siapkan untuk melayani masyarakat Kota Bekasi. Artinya sudah lebih dari cukup. Hanya saja memang sepertinya nggak pernah cukup. Ya, permohonannya tinggi terus. Ini yang terjadi. Termasuk untuk mengganti foto dan juga status nikah ya Pak ya? Ini juga perlu. Nah, ya itulah update data-data biodata itu yang seringkali jadi menjadikan proses cetak KTP berulang itu seringkali terjadi. Jadi misalnya karena tadinya belum kawin, kemudian menjadi kawin, kemudian ada yang tadinya pekerjaannya mungkin masih pelajar, kemudian menjadi sudah menjadi wira swasta atau menjadi pegawai negeri dan lain sebagainya. Termasuk ganti foto. Ibu-ibu sekarang yang mau ganti foto itu bisa mendaftar di aplikasi e-Open melalui Moto KTP, atau juga datang di kantor Disdukcapil, kita layani juga proses penggantian foto KTPL bagi yang memang membutuhkan perubahan, khususnya tadinya belum berhijab, sekarang misalnya berhijab. Demikian, rekan daftar. Baik, Pak Taufik, ini juga berkaitan dengan adanya NIK yang tidak valid, ini juga menjadi persoalan di tengah masyarakat Kota Bekasi. Bagaimana sebetulnya Disdukcapil ini memberikan pelayanan berkaitan dengan NIK warga yang tidak valid ataupun juga tertolak, begitu Pak? Nah, baik. Ini juga yang cukup menarik, rekan daftar sekalian dan seluruh warga masyarakat Kota Bekasi, perlu kami jelaskan bahwa yang pertama terkait dengan data NIK yang dianggap tidak valid di lembaga layanan. Saat ini ya, Disdukcapil Kota Bekasi sejak bulan Maret ini telah mengadopsi aplikasi Siak Terpusat. Jadi Siak Terpusat ini adalah sebuah aplikasi baru unggulan dari Kemendagri di Dukcapil yang akan mengintegrasikan seluruh layanan itu satu titik sekarang dalam satu server, yaitu server pemerintah di Dukcapil Kemendagri, sehingga tidak ada lagi yang namanya duplikasi data penduduk seharusnya. Nah, apabila memang saat ini masih ditemukan warga yang ternyata masih datanya di lembaga layanan, biasanya di BPJS, itu di perbankan, ataukah itu di imigrasi, kemudian juga di lembaga-lembaga lain yang memang menggunakan basis NIK sebagai termasuk kantor pajak. Nah, apabila ditemukan yang demikian, pertama adalah yang dilakukan kepada warga itu silahkan dicek mandiri dulu dokumen KK-nya. Ya, dengan melakukan scan QR code yang ada di kartu keluarga. Apabila dalam scan QR code itu sudah centang hijau dengan di sana status dokumen aktif, maka seharusnya tidak ada masalah terhadap data kependudukan yang dimaksud. Nah, apabila memang lembaga layanan masih juga menolak dengan cara scan QR code tersebut, kemungkinan besar memang lembaga layanan tersebut juga update-nya yang delay. Ya, update-nya delay karena mereka juga kan melakukan update juga tidak real time. Sementara kalau kami real time setiap hari melakukan proses updating data. Nah, kemudian yang kedua langkahnya, apabila memang ternyata masih tidak bisa di scan QR code itu tidak dipercaya oleh pihak lembaga layanan, bisa datang ke kecamatan. Di kecamatan minta diperiksa dalam data warehouse nasional. Ya, jadi kami di setiap kecamatan warga diberikan akses untuk bisa mengecek data warehouse nasional terkait dengan database
yang bersangkutan, warga tersebut, apakah sudah terdaftar dalam data warehouse nasional tersebut. Apabila memang dalam data warehouse-nya sudah tercek dan ada, memang di sana sudah terverifikasi, maka silahkan ya data warehouse tersebut di-capture oleh warganya langsung untuk nanti dibuktikan, ditunjukkan kepada pihak lembaga layanan bahwa sebetulnya dalam data warehouse tidak ada masalah, tidak ada kendala. Yang terjadi kendala adalah berarti update di lembaga layanan yang belum dilakukan. Nah, apabila memang ini ternyata di data warehouse-nya tidak ada, tidak ditemukan, nah baru kami akan melakukan validasi dan konsolidasi ke data warehouse pusat nasional yang dilakukan oleh admin kami. Jadi nanti warga cukup sampai di kecamatan saja. Nanti di kecamatan, operator kami di kecamatan akan menyampaikan di grup admin kami untuk nanti data-data yang bersangkutan dilakukan konsolidasi ke pusat dan bisa diterima oleh warga tersebut paling lambat itu 2 kali 24 jam. Karena memang apabila mengurus secara nasional, ini prosesnya dari seluruh Indonesia masuk dan memang berprosesnya juga tidak bisa ditunggu dalam waktu menit atau jam. Jadi demikian, bagi warga yang merasa kendalanya tadi, langkah-langkahnya, yang pertama scan QR Code, yang kedua nggak bisa juga datang aja ke kecamatan minta dicek di data warehouse nasional. Kemudian apabila di data warehouse nasional tidak ada, nanti didukung dengan biodata ya, bisa dicetak biodatanya. Kalau tidak ada memang di 2 tempat tersebut, maka baru dilakukan konsolidasi oleh admin kami. Demikian. Baik. Ini juga memang terkait dengan perekaman IKTP bagi warga juga terus dilakukan ya Pak Taufik, berkaitan dengan data yang memang harus diarahkan dari Kemendagri untuk perekaman IKTP. Nah, tadi kan disebutkan bahwa tinggal 2% lagi warga Kota Bekasi yang belum melakukan perekaman IKTP. Bagaimana Pak untuk percepatan IKTP bagi warga di Kota Bekasi, khususnya pelajar yang berusia 17 tahun ini Pak? Nah, baik. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi sampai dengan akhir tahun 2021 bulan Desember, tadi saya sampaikan 2% itu adalah yang sudah melakukan pencapaian KTPL itu sekota Bekasi itu 98,56%. Artinya sebetulnya tinggal 1,44% lagi. Jadi sudah lebih rendah dari 2%. Nah, jumlahnya itu yang memang kami lakukan saat ini adalah melalui proses jemput bola. Kami bekerja sama sekarang dengan SMA, dengan SMK. Jadi silahkan para kepala sekolah SMA atau SMK, karena sekarang juga sudah pembelajaran tatap muka dilakukan, bisa mengajukan permohonan jemput bola kepada kami. Sehingga anak-anak SMA atau SMK yang usianya sudah masuk 17 tahun, kami bisa lakukan perekaman di masing-masing sekolah. Jadi tidak perlu lagi datang ke kecamatan. Kemudian juga yang kedua, kami melakukan jemput bola secara rutin di setiap kelurahan. Nah, kemarin di awal tahun, di bulan Februari dan Maret, kami juga sudah melakukan jemput bola tersebut di 56 kelurahan dan kami melakukan rekam bagi warga masyarakat yang memang belum melakukan rekaman KTPL. Jadi upaya-upaya ini yang terus kami progres dan termasuk juga mungkin ke depan kami juga akan mengalihkan atau menambah layanan di beberapa kelurahan. Artinya kami targetnya adalah di 2023 56 kelurahan bisa melakukan perekaman dan pencetakan KTPL. Tetapi memang di 2022 ini kemungkinan di pertengahan tahun kita bisa lakukan di 20 kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Jadi minimal nanti 20 kelurahan itu sudah bisa melakukan perekaman dan pencetakan KTPL bagi masyarakat. Demikian. Baik. Selain KTP juga ada yang namanya kartu identitas anak ya Pak ya, bagi anak berusia di bawah 17 tahun ini. Bagaimana Pak sejauh ini untuk pencetakan dari KIA sendiri, karena memang KIA ini kan juga menjadi salah satu syarat untuk masuk sekolah gitu. Dan juga ada tidak sosialisasi kepada orang tua agar membuat kartu identitas anak bagi anak-anaknya, Pak? Oke, jadi begini. Untuk KIA juga sama. Kami saat ini sudah mencapai target di 2021 itu sejumlah 36,89%. Ditambah dengan tahun sebelumnya juga kita sudah mencapai di 2020 44%. Artinya proses kita ini terus berjalan. Memang masih banyak anak yang belum mendapatkan KIA ini
disebabkan kemarin di 2021 kan PTM untuk SD dan SMP itu kan sempat di stop ya, hampir semua melakukan secara daring. Nah, ketika itu terjadi, maka proses yang biasanya kami kerjasamakan dengan sekolah tidak terjadi. Nah, saat ini kita sudah mulai lagi nih 2022, sudah masuk bekerja sama antara pihak kami di Sdukcapil dengan pihak sekolah. Jadi ada sekolah SD maupun SMP yang kami buatkan secara kolektif pengajuan kartu identitas anaknya. Dan ini kami lakukan juga tidak jauh, memang hanya dengan kecamatan saja, karena memang prosesnya juga di kecamatan. Jadi itu yang kami lakukan dalam proses-proses seperti saat ini adalah jemput bola yang kami perbanyak untuk mencapai target capaiannya. Demikian. Baik, ini juga bisa dilakukan melalui e-open ya Pak ya, untuk bisa diproses dengan e-open, karena memang kalau itu aplikasi tersebut kami lakukan dengan e-open itu bagi warga yang mengajukan perorangan. Tapi kalau memang warga yang mau mengajukan kolektif, orang tuanya biasanya difasilitasi melalui sekolah. Jadi itu lebih mudah lagi. Jadi lebih mudah, si anak juga tinggal menyampaikan dokumennya di sekolah, nanti kami proses melalui sekolah. Demikian. Baik. Pak Taufik, kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Rekan Dakta, Anda juga masih kami undang untuk bertanya dalam perbincangan kami. Dalam rangka Milad Radio Dakta ke-30 bisa memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan dalam perbincangan kami bersama dengan Kadis Dukcapil Kota Bekasi. Sampaikan melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 081511107107. 30 tahun Radio Dakta terus bersinergi dan menginspirasi. Tanpa terasa, Ramadan sebentar lagi tiba. Selama bulan Ramadan, Radio Dakta menghadirkan Pasar Ramadan. Kesempatan bagi rekan Dakta yang memiliki usaha kuliner, busana, aksesoris, dan lainnya untuk ikut menyemarakan Pasar Ramadan Radio Dakta. Caranya gampang banget. Cukup dengan membayar Rp13.000 per hari, rekan Dakta sudah bisa membuka lapak dagangannya dengan space yang kami siapkan 2x2 meter. Pasar Ramadan buka setiap hari mulai pukul 2 siang hingga jelang berbuka di halaman Radio Dakta. Nah, satu lagi nih, semua dagangan di Pasar Ramadan Radio Dakta akan kita promoin loh setiap harinya. Ayo, buruan daftar sekarang juga sebelum kehabisan lapaknya. Info hubungi call center Dakta 8807426, 8807427 atau WhatsApp 0815 11107 107 atau hubungi Wawa di 0812 1005 5291. Terkait laporan rekan Dakta jalan rusak di wilayah Bekasi Utara, kami sudah Wah, jadi sekarang kalau ada apa-apa di Bekasi bisa lapor Dakta. Nah itu Bu, tumpukan sampah di bawah jembatan itu yang dampak dari banjir Senin 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu itu. Pak Febi, kami juga sudah tersambung dengan Kepala UPTD Pematusan dan Pemeliharaan Bangunan Air pada Dinas Bina Marga dan di lapor Dakta bisa direspons sama pihak terkait. Keren. Rekan Dakta laporkan keluhan seputar fasilitas publik dan lainnya di wilayah Bekasi dalam Lapor Dakta. Dengarkan terus Lapor Dakta setiap hari di 107 FM Radio Dakta, bijak dan cerdas. Saya terima kasih sama Radio Dakta, apresiasi banget buat Radio Dakta karena sudah responnya cepat banget ke dinas terkait. Karena saya nggak tahu harus lapor kemana. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setan menjanjikan dan menakut-takuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268.
Saatnya kita ikuti rangkuman informasi aktual dalam Data Terkini. Rekan-rekan, pelaksanaan rangkaian ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah diperkirakan masih berlangsung dalam kedaruratan COVID-19. Karenanya pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan panduan protokol kesehatan kegiatan ibadah. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir berharap warga Muhammadiyah dan umat Islam secara umum melaksanakan ibadah, mempertahankan usaha-usaha yang sudah dilaksanakan guna mencapai kondisi lebih baik, serta tetap menjaga protokol kesehatan. Ketentuan umum proses pembinaan jemaah juga harus tetap dilakukan sebagai bagian pelaksanaan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah dengan cara hikmah, menggembirakan, dan mencerahkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengagumi Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kristianto yang tetap memiliki semangat meski tengah dalam kondisi sakit. Orang nomor 1 di Provinsi Jawa Tengah ini juga turut mendoakan supaya pimpinan wakil rakyat Jawa Tengah ini segera diberikan kesembuhan dan bisa segera beraktivitas kembali di Gedung Berlian atau Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Doa kesembuhan untuk Ketua DPRD Jawa Tengah tersebut disampaikan Gubernur di sela penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2021 di hadapan Wakil Rakyat Provinsi Jawa Tengah. Ganjar mengungkapkan kemarin menyempatkan menjenguk Bambang Kusrianto. Pimpinan Korea Utara Kim Jong-un meminta agar propaganda soal ideologi kemandirian negara itu ditingkatkan di tengah kesulitan terburuk. Hal itu juga dikatakan media pemerintah KCNA. Kim mengirim surat kepada para pejabat Partai Buruh berkuasa yang menghadiri Lokakarya pada Senin. Lokakarya itu berjalan untuk meningkatkan motivasi sosialisme dan memajukan inovasi dalam tugas ideologis partai. Dalam surat itu, Kim juga mengatakan partai tersebut telah maju dalam menghadapi kesulitan terburuk. Ia juga menekankan perlunya menyebarkan visi Partai Buruh menyangkut JUSE dan kemandirian. Sekian data terkini, saya Ardi Mahardika. Data terkini, rangkuman informasi aktual yang dipersembahkan oleh kondisi pandemi nggak boleh terus-terusan sedih. Yuk, tetap semangat dan sehat. IndiHome bisa tambah semangat kamu dengan kejutan-kejutan seru setiap bulannya. Kamu bisa dapetin beasiswa, sepeda, Galaxy Tab, handphone, laptop, kamera beserta tripod, hingga modal usaha Rp100.000. Ayo langganan IndiHome sekarang. Atau untuk kamu yang sudah berlangganan, segera tambah layanan add-on, bayar tagihan tepat waktu, atau tukar poin My IndiHome agar kesempatan mendapatkan keuntungannya semakin besar. Mau tahu lebih untuk program ini? Kunjungi website indihome.co.id atau segera download aplikasi My IndiHome via Google Play atau App Store. Radio, satu suara berjuta telinga. Ayo, dengar radio. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan talk show bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Kita masih membahas mengenai urus dokumen kependudukan yang semakin mudah. Masih bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapak Taufik Rahmat Hidayat. Kami juga masih membuka kesempatan Anda untuk bertanya, bisa sampaikan melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Pak Taufik, di sesi terakhir ini, tadi juga kita sudah membahas mengenai pelayanan yang sudah diberikan oleh Disduk Capil. Saat ini kita membahas mengenai pelayanan tentang KK dan juga akte kelahiran yang memang bisa dicetak secara mandiri ya, sesuai dengan Permendagri 109 tahun 2019. Masih juga banyak warga Kota Bekasi yang belum paham, Pak, berkaitan dengan pencetakan KK dan juga akte secara mandiri. Mungkin dari Pak Taufik bisa menjelaskan berkaitan dengan hal itu, Pak. Baik, rekan Dakta sekalian, warga masyarakat Kota Bekasi, yang pertama terkait dengan digitalisasi dokumen administrasi kependudukan. Dalam hal ini yang tadinya dicetak di kertas-kertas security printing, kecuali KTPL dan KIA, saat ini seluruhnya sudah dicetak di kertas HVS ukuran A4 ya, 80 gram. Nah, terkait dengan akte kelahiran, akte kematian, kartu keluarga, kemudian surat pindah, biodata penduduk dan lain sebagainya, warga masyarakat pertama tadi apabila mengurus online
kan sudah mendaftarkan yang namanya email dan nomor handphone. Maka nanti hasil produknya itu akan dikirim melalui email atau nomor handphone. Di-download, di sana ada PIN, Pak. Warga masyarakat yang harus diketahui itu ada PIN yang memang nanti PIN itu harus diinput di aplikasi Siak Online. Nah, untuk masuk ke sana itu biasanya nanti warga masyarakat kalau di email itu sudah langsung diklik link langsung masuk. Nah, apabila dalam 1 kali 24 jam atau sampai 3 kali 24 jam ternyata si email dan SMS itu tidak muncul, maka warga masyarakat itu tadi bisa mengajukan permintaan PDF melalui aplikasi melalui nomor WhatsApp Center masing-masing penyelia. Ya, masing-masing penyelia yang ada di 12 kecamatan. Kami sudah sebarkan di medsos, di website untuk nomor kontak penyelia yang ada di 12 kecamatan maupun di Muara Pelayan. Nah, setelah itu maka PDF-nya harus disimpan karena ini berlaku seumur hidup ketika memang tidak ada perubahan. Nah, untuk proses cetaknya tadi simple, tinggal dicetak saja dalam bentuk PDF itu di kertas A4 dengan ukurannya yang 80 gram. Nah, itu warga masyarakat saat ini memang bentuk dari aplikasi digital administrasi kependudukan ini yang diatur Permendagri 109 itu adalah buktinya seperti itu. Dan nanti ke depan KTPL pun dicetak tidak dicetak lagi tapi diberikan dalam bentuk digital. Nah, ini sedang kami proses ya tadi. Awal mulanya dengan pemberlakuan Siak terpusat ini. Jadi setelah Siak terpusat berlaku di seluruh Indonesia, tentunya kami dari Disduk Capil melaksanakan kebijakan dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, kami akan memberlakukan juga digital ID bagi masyarakat di seluruh Indonesia ini dalam bentuk tadi HP Android-nya sudah berbentuk KTPL. Jadi inilah nanti ke depan warga masyarakat harus semakin dekat dengan teknologi, tapi bukan berarti nanti tidak ada. KTP bentuk fisik tetap dicetakkan bagi warga masyarakat yang memang mungkin masih terkendala dengan teknologi. Termasuk juga cetak ini, kami pun masih tetap melayani. Jadi cetak akte kelahiran kakak maupun surat pindah maupun surat datang itu, akte kematian pun, kami tetap berikan cetak apabila misalnya melalui Halo Pamor. Kami berikan cetaknya, tapi kami berikan juga PDF-nya. Karena kami juga sadar tidak semua warga masyarakat bisa mengadop yang namanya PDF. Ya, kadang-kadang handphonenya pun ada yang nggak bisa dipakai buat membuka PDF. Nah, hal seperti itu memang agak sulit untuk beradaptasi, makanya kami juga tetap lakukan pencetakan, tapi memang tidak kepada keseluruhan. Kalau yang sudah bisa melakukan secara digital, maka silahkan download melalui email atau melalui SMS tersebut. Demikian, rekan Dakta. Artinya memang nanti ke depan untuk proses kependudukan juga semakin canggih ya Pak Taufik ya. Apalagi juga berdasarkan Permendagri ini, untuk masyarakat tidak perlu membuat surat pengantar dari RT RW ya, Pak ya. Berkaitan dengan itu juga bagian yang kami sudah terus sosialisasikan dan memang saat ini juga perlu diketahui warga masyarakat Kota Bekasi bahwa di Kota Bekasi telah diterbitkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Jadi ini di sana sudah jelas bahwa memang syarat ketentuan mengacu kepada peraturan menteri, kepada peraturan pemerintah, dan Perpres 96 tahun 2019 tidak lagi membutuhkan yang namanya surat pengantar RT RW. Tapi kami balik nanti prosesnya, RT RW membantu kami melakukan verifikasi faktual. Jadi nanti ada aplikasi yang kami sedang siapkan juga namanya dashboard Silampid atau dashboard sistem informasi lahir mati pindah datang yang nantinya warga ya RT RW bisa memverifikasi faktual ada atau tidak nih orang yang melakukan proses administrasi kependudukan di wilayahnya. Misalnya jadi nanti kami berikan pelaporan yang lahir dalam 1 bulan di wilayah RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya itu ada sekian puluh orang. Nah, ini ada atau tidak orangnya itu bisa dicek langsung oleh RW dan RT. Seperti itu, rekan Dakta sekalian. Baik, Pak Taufik, karena waktu kita terbatas, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Bekasi, sekaligus juga harapannya nih Pak,
di ulang tahun Dakta yang ke-30. Baik, tentunya yang pertama ya saya Taufik Rahmat Hidayat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, mengucapkan selamat milad yang ke-30 bagi Radio Dakta. Ya, semoga Radio Dakta ini terus selalu membawa informasi yang tentunya berimbang dan mencerdaskan ya, dan sifatnya bijak bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi, sehingga juga ini menjadi sebuah sumber berita dan sumber informasi yang faktual. Kemudian yang kedua terkait dengan layanan Adminduk sendiri, tentunya kami memberikan berbagai kemudahan bagi warga masyarakat Kota Bekasi dengan beberapa aplikasi yang telah kami siapkan. Harapan kami adalah mari bersama warga Kota Bekasi untuk mendukung perubahan yang kami lakukan ini. Ya, tidak ada perubahan instan yang bisa kami raih, tidak ada juga perubahan yang bisa langsung menjadi baik, ya, semua pasti ada prosesnya. Tetapi kami sangat yakin apabila dukungan masyarakat ini dibuktikan, contoh dengan melakukan pengurusan Adminduknya sendiri, tidak ganggu oleh pihak-pihak yang memanfaatkan layanan di luar aplikasi. Ini tentunya kami akan bisa semakin membahagiakan masyarakat Kota Bekasi. Jadi intinya, mari ya lengkapi Adminduknya, urus sendiri dan jangan mempercayakan kepada pihak lain, tapi demi kebaikan kita bersama, mari urus sendiri layanan Adminduknya. Demikian mungkin, terima kasih ya dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila memang ada yang tidak puas, ada yang masih belum jelas. Silahkan mengakses kanal resmi website kami di Disdukcapil Kota Bekasi maupun media sosial kami di Disdukcapil Kota Bekasi, termasuk juga WhatsApp center kami di yang telah tercantum semuanya di website Disdukcapil Kota Bekasi. Demikian rekan Dakta sekalian. Taufik, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Pemkot Bekasi ke depan dan juga bersama Disdukcapil juga terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Bekasi. Selamat beraktivitas kembali, Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 30 tahun Radio Dakta terus bersinergi dan menginspirasi. Makasih ya, Mas. Ya.